semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rara tentunya dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni tari. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang pola gerak tari tradisional. Pada seni tari itu terdapat beberapa unsur pendukung. Nah, unsur pendukungnya ada apa saja? Yang pertama itu ada pola lantai, kemudian ada tata rias dan juga tata busana, kemudian ada properti, dan yang terakhir ada iringan musik. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pola lantai. Seperti yang sudah kita ketahui, jika sebuah tarian itu dapat ditarikan secara sendiri ataupun tunggal, kemudian dapat juga ditarikan secara berkelompok. Nah, ketika sebuah tarian itu ditarikan secara berkelompok, maka posisi dari si penari tersebut atau pergerakan antar penarinya itu akan berbentuk sebuah pola. Nah, pola ini yang disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai pada seni tari itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pola lantai garis lurus. Nah, pola lantai garis lurus ini meliputi pola lantai horizontal dan pola lantai vertikal. Lalu apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah pola lantai horizontal itu adalah pola lantai yang mana posisi si penari itu menyamping, yaitu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, seperti gambar berikut ini. Sedangkan untuk pola lantai vertikal itu dimana posisi si penarinya berada sejajar, tapi dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, seperti contohnya gambar berikut ini. Untuk pola lantai yang selanjutnya yaitu ada pola lantai zigzag. Nah, pola lantai zigzag tentunya kalian sudah tahu ya. Pola lantainya berbentuk seperti ini. Pola lantai yang berikutnya adalah pola lantai melingkar. Nah, pola lantai melingkar ini bisa disebut juga sebagai pola lantai garis lengkung. Nah, pola lantai melengkung, pola lantai melingkar ini dia contohnya digunakan pada tari kecak. Seperti contohnya gambar berikut ini. Jika kalian amati, tari kecak dia menggunakan pola lantai melingkar. Jadi, kesimpulannya pola lantai itu ada beberapa macamnya. Ada pola lantai horizontal, vertikal, zigzag, kemudian ada pola lantai melingkar atau melengkung. Unsur pendukung yang kedua yaitu tata rias. Nah, tata rias di sini fungsinya untuk memperjelas watak dari tokoh yang ditarikannya. Nah, contohnya misalnya saja penari yang menarikan tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki sifat jahat, di situ si penarinya menggunakan riasan warna merah terang. Nah, berarti dapat kita ketahui jika ada beberapa tarian yang mana penarinya menggunakan riasan warna merah terang, seperti gambar berikut ini. Unsur yang ketiga yaitu ada properti. Nah, tidak jarang ketika kita melihat sebuah pertunjukan tari, kita melihat si penari tersebut menggunakan sebuah properti atau menggunakan alat bantu. Nah, properti yang biasa digunakan oleh penari bisa kipas, kemudian bisa payung, kemudian ada yang menggunakan piring atau lilin. Nah, seperti contohnya gambar berikut ini. Nah, tidak jarang properti yang digunakan itu digunakan sebagai nama dari tarian yang dibawakan. Misalnya saja tari piring. Nah, tari piring ini menggunakan piring sebagai propertinya. Kemudian contohnya lagi ada tari kipas. Nah, tari kipas juga menggunakan kipas sebagai propertinya. Jadi tidak jarang tarian-tarian yang memiliki nama tarian seperti kipas, piring itu nama tersebut diambil dari nama properti yang digunakannya.
pendukung yang terakhir yaitu iringan tari. Nah, iringan tari ini memiliki fungsi, salah satunya yaitu untuk mengiringi gerak dari si penari. Selain itu juga dapat sebagai pembentuk suasana. Nah, jadi suasana yang misalnya suasananya itu sedih, maka musik pengiringnya itu akan dibuat sedih agar suasananya itu lebih kena. Nah, musik iringan ini ternyata dia dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada iringan internal dan juga yang kedua ada iringan eksternal. Nah, untuk iringan internal ini dia berasal dari diri si penari tersebut. Contohnya saja ketika kalian melihat pertunjukan tari kecak. Tari kecak ini menggunakan musik iringannya dari suara si penari tersebut. Nah, tapi tidak hanya suara. Musik internal ini bisa berasal dari suara tepukan tangan, kemudian juga bisa suara dari hentakan kaki. Itu termasuk dalam musik iringan internal, yang mana musiknya berasal dari diri si penari tersebut. Yang kedua ada musik eksternal. Karena namanya eksternal berarti dia berasal dari luar diri si penari. Berarti luar apa? Berasal dari mana? Ya, betul sekali. Berasal dari alat musik. Nah, contohnya ketika kalian melihat sebuah pertunjukan tari tradisi dari Jawa. Tarian dari Jawa biasanya dia diiringi alat musik gamelan. Nah, alat musik gamelan ini merupakan alat musik eksternal karena berasal dari luar diri si penari tersebut. Setelah kalian melakukan kegiatan membaca, tentunya kalian sudah makin paham kan terkait dengan unsur pendukung gerak tari. Jika kalian sudah paham, seperti biasanya setelah video ini, silahkan kalian membuka akun Edmundo kalian masing-masing karena Bu Rara akan memberikan kalian kuis di sana. Untuk pertemuan kali ini akan Bu Rara akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi anak-anakku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.